Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang kerap sekali dilontarkan oleh kelompok pengusung khilafah atau ex Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka mengatakan bahwasanya negara NKRI atau negara Indonesia adalah negara kafir. Benarkah bahwasanya NKRI atau negara Indonesia yang kita cintai ini adalah negara kafir sebagaimana klaim atau pernyataan dari kelompok Hizbut Tahrir Indonesia? Maka perlu saya jawab bahwasanya sangatlah tidak benar jika NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kafir. Mengapa? Karena banyak hal. Yang pertama, negara kita ini adalah negara yang semua penduduknya adalah beragama. Dan alhamdulillah penduduknya NKRI adalah mayoritas negara kita, mayoritas muslim penduduknya. Bahkan negara kita ini penduduknya terbanyak di seluruh dunia yang pemeluknya adalah atau penduduknya adalah beragama Islam. Bahkan Saudi atau negara di Timur Tengah kalah jumlah penduduknya yang beragama Islam. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, negara kita ini adalah negara yang berdasarkan kesepakatan atau disebut sebagai jumhuriyah, yaitu negara kesepakatan atau negara konsensus. Apa itu disebut sebagai negara kesepakatan? Yaitu negara yang ketika didirikan berdasarkan kesepakatan bersama. Dan kita tahu bahwasanya yang membuat sebuah negara kita atau negara NKRI bukanlah orang yang tidak paham tentang agama. Pendiri negara kita atau founding father negara kita ini adalah tokoh-tokoh yang sangat memahami tentang ajaran Islam. Banyak ulama yang ikut terlibat dalam merumuskan negara Pancasila atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ormas terbesar di negara kita yaitu Ormas Islam Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah, menerima dengan ikhlas, menerima dengan lapang dada konsep Pancasila. Tentunya itu sebagai bukti bahwasanya Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Justru Pancasila di dalamnya tersimpan, terkandung nilai-nilai ajaran Islam. Ya, di antaranya ketuhanan, kemanusiaan, keadilan sosial, kemudian pembelaan terhadap masyarakat lemah dan sebagainya. Jadi Pancasila mengcover beberapa prinsip ajaran Islam. Kemudian alasan yang berikutnya, alasan yang ketiga, negara kita ini adalah negara yang muslim, yang sistem syariahnya semakin berkembang. Banyak berbagai kegiatan atau usaha-usaha yang menggunakan sistem syariah, mulai bank syariah, kemudian berbagai macam sistem ekonomi yang berlandaskan pada sistem syariah. Ya, jadi jelas bahwasanya negara kita tidak bisa disebut sebagai negara kafir. Kata-kata kafir itu berarti menandakan bahwasanya kelompok atau kaum tersebut atau orang tersebut tidak meyakini akan eksistensi Allah,
tidak meyakini keberadaan Tuhan. Maka tidak benar. Justru negara kita ini negara yang sangat religius. Religiusme NKRI melebihi dari religiusme negara-negara Muslim yang lain. Penduduk yang mayoritas beragama Islam kemudian bisa berdamai dengan komunitas atau negara dengan agama yang lain. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian alasan yang berikutnya, negara Indonesia tidak bisa disebut sebagai negara kafir. Kenapa? Karena kita ini menggunakan sistem Pancasila yang dalam sejarahnya Pancasila ini ada kesamaan dengan Piagam Madinah sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Rasulullah ketika membentuk negara Madinah. Madinah artinya negara yang maju, negara yang modern, negara yang berkembang, negara yang penuh dengan toleransi, negara yang heterogen. Dan itu sama dengan negara Indonesia. Ini juga sesuai apa yang disampaikan oleh Habib Ali Al-Jufri, mengatakan bahwasanya Indonesia adalah negara yang mirip sama dengan negara Madinah atau Ahlul Madinah. Berarti ketika Rasulullah merumuskan Piagam Madinah sebagai perjanjian damai antara Muslim dan non-Muslim untuk membuat negara Madinah didasarkan dengan sistem syariat Islam atau nilai-nilai ajaran Islam, dan ini sama diadopsi oleh ulama kita juga. Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Justru dengan adanya Pancasila semakin menumbuhkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita. Kemudian kalau kita tengok dalam Al-Quran, negara kita ini berdasarkan negara syuro atau negara kesepakatan, atau nama lainnya adalah musyawarah. Itu jelas sekali di dalam Al-Quran. Prinsip musyawarah ini sangat dominan, menjadi sebuah prinsip yang mendasar dalam ajaran Islam. Dalam surat Ali Imran disebutkan 159, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jelas di situ bahwasanya ada kata-kata fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dalam setiap urusan. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Syura ayat 38 disebutkan walladzina istajabu lirabbihim wa qamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di situ juga tercantum kata-kata syura bainahum. Ya, mereka semuanya penduduk itu menyelesaikan setiap permasalahan menggunakan sistem syura. Maka jelaslah bahwasanya negara kita ini juga menggunakan sistem permusyawaratan, yaitu dengan nama lain atau diistilahkan sebagai negara demokrasi. Ya, demokrasi berarti berlandaskan sistem permusyawaratan. Bahkan salah satu lembaga tinggi negara kita, yaitu ada namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disebut dengan MPR. Maka jelas bahwasanya negara kita tidak bisa dikatakan sebagai negara kafir sebagaimana bualan atau fitnah yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok yang ingin mengganti dasar negara dengan sistem khilafah. Mudah-mudahan masyarakat bisa paham semuanya sehingga tidak tertipu dengan fitnah kelompok kaum khilafah. Mohon maaf atas segala khilaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.